dipasrai Gusti Yesus. Ya, katakan, saya harus bisa dipasrahi Tuhan Yesus. Maka saya akan hebat di luar kemampuan saya. Dalam nama Yesus, janji ini akan terjadi. Siapapun saya, Tuhan memberkati saya, menjadikan nyata semua perjanjiannya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Bisa dipasrahi Gusti Yesus. Artinya saudara sudah tahu, bisa dipasrahi. Pasrah Tuhan, pasrah kepada saya. Tuhan pasrah kepada saudara. Senang apa tidak? Ya, Tuhan memasrahi kita. Jadi kalau Anda dan saya ingin dipasrahi oleh Tuhan, maka harus belajar pelajaran ini. Ini pelajaran yang penting sekali, dan kata hebat itu pasti mengikuti. Amin. Yang penting, katakan yang utama, saya harus bisa dipercaya. Supaya saya dipasrai. Menurut saudara, kata bisa dipercaya dan bisa dipasrai ini gandeng apa tidak? Gandeng. Ini gandeng renteng. Ya saudara. Dus orang yang tidak bisa dipasrai, yang enggak dipasrai. Orang yang tidak bisa dipercaya, tidak jujur, saudara, baik dalam bicara maupun dalam tindakan perbuatan, dia sudah anjlok ini. Ini terbang kembali ke sorga, dipasrai kembali lagi ke sorga. Ya saudara, itu sebab siapapun kita, orang yang tidak jujur harus jujur. Orang yang tidak benar, tidak beres, harus beres. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Supaya apa? Supaya ini loh, dipasrai ini loh. Bagaimana saudara punya bos percaya sama saudara? Bagaimana anak-anakku, kalian punya orang tua bisa percaya sama kalian? Kalau kalian tidak jujur, selalu berbohong. Ya, saudara, itu sebab di sini kita melihat bahwa perjanjian Allah ini tidak berlaku tanpa ketentuan dan syarat. Perjanjian Allah ini berlaku dengan S dan K. Apa S-K? S-nya apa? Syarat, K-nya ketentuan. Jadi tidak, ini firman tidak begitu aja. Ya saudara, Tuhan adalah Allah yang paling berhikmat, Allah yang paling bijak, Allah yang paling smart. Saudara, itu sebab dia mau memenuhi janjinya bila, katakan bila, saya bisa dipercaya. Sesuai S dan K Allah. Syarat dan ketentuan Allah. Amin. Haleluya. Ya. Itu sebab jangan lama-lama mencoba untuk menerima kepercayaan. Jangan lama-lama berusaha untuk dipasrai. Cepat aja. Pagi ini Anda dengar dari apa yang saya katakan, lakukan. Hidup benar, jujur, tulus di hadapan Tuhan. Maka cepat dia memasrahi kepada engkau. Dia tidak akan menahan yang baik. Dia tidak akan menahan yang berkelimpahan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Menurut Alkitab, saudara, dan saya menyetujuinya, saya mengambilnya dengan penuh keyakinan. Hanya orang yang bisa dipercaya yang akan dipasrai. Ya saudara, ini terjadi di dalam bidang, di marketplace, di dalam bisnis, di dalam perguruan, di dalam pengajaran, di dalam sosial, di dalam pemerintahan. Ya saudara, kecuali pemerintahan yang bobrok. Ya saudara, pemerintahan yang benar, dia tidak akan pakai menteri yang tidak beres. Ya saudara, masuk KPK. Saudara, itu sebab saya dan saudara mesti tahu, dunia saja, katakan dunia saja, mencari orang jujur dan benar. Apalagi Tuhan Yesus yang di sorga. Ya, jelas ya. Jadi saya pakai parameter ini, paradigma ini supaya saudara tahu bahwa hanya orang yang jujur dan bisa dipercaya, dia akan mengalami segala pemasrahan dari Tuhan dalam hidup dia. Ya, cuma ini saja.
Jadi orang yang tidak pendidikan bisa. Karena dia tidak mencari orang yang bergelar. Dia tidak mencari orang yang pintar. Dia mencari orang apa, saudara? Yang jujur, yang bisa dipercaya. Oke? Itu sebab orang yang jujur dan bisa dipercaya, itu semua orang, semua kalangan bisa. Orang yang sudah sangat sepuh, anak yang masih sangat muda dan remaja. Saudara, tidak ada hambatan apapun. Ya, saudara. Tidak harus orang yang kayak apa, begitu pendidikannya seperti apa, dari keluarga apa, berapa puluh tahun orang tuanya ikut Tuhan, dia sendiri sudah dibaptis berapa puluh kali. Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan melihat hatinya. Kalau hati saya, hati saudara, pagi ini kita persembahkan dalam tangannya, maka dia pasti melirik kepada saudara. Dia pasti melirik kepada saya. Dan kita katakan, dan saya adalah calon orang yang akan dipasrai dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saudara, jadi ini mudah sekali kan? Tidak ada rumusnya, tidak ada yang harus saudara hafal. Saudara mengerti saja. Ya Tuhan, hamba seringkali tidak bisa dipasrai karena hamba ini. Ya sekarang sudah nyadar. Ya, kita sekarang mulai menyadar, oh ya, aku mungkin orang yang tidak beres, aku tidak jujur, aku tidak benar. Ya saudara, ayo dibikin betul sekarang. Ya, Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Katakan, di antaranya adalah saya. Ya, kalau saya bilang Tuhan datang mencari orang berdosa, saudara jawab ya, di antaranya adalah saya. Tuhan datang ke dalam dunia untuk mencari orang berdosa. Ya, di antaranya adalah saya. Di antaranya adalah saudara. Sebab kunci rahasia ini penting sekali. Ya saudara, karena dia tidak melihat rupa. Dia tidak melihat wajah, penampilan, eksistensi saudara. Performa saudara. Kehebatan dan latar belakang background hidup saudara. Background pendidikan saudara. Tidak. Dia melihat HATI. Hati. Dia melihat hati saja, saudara. Kalau hati saya dan hati saudara beres di hadapannya, izinkan dia melakukan selanjutnya. Tidak pakai ongkos. Tidak ada yang harus saudara jungkir balik untuk mendapatkan kepercayaan. Dia sudah percaya ketika dia melihat hati seseorang beres di hadapan hadiratnya. Angkat tangan saudara. Pagi hari ini, saya merindukan hal ini. Supaya Tuhan menjamah tangan saya, hati saya, pikiran saya dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, mari kita akan melihat dua buah ayat yang penting, yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 46 dan 47. 1, 2, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Saudara yang kekasih, ya, ini juga alur jalan ceritanya simple sekali. Ya, sederhana banget. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya? Saudara. Jadi ini pertanyaan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Siapa sih hamba yang bisa dipercaya, hamba yang setia dan bijaksana? Setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya. Saudara. Simple sekali bukan? Sederhana. Ya, ini tidak ada peraturan, persyaratan.
Ya, saudara, dari dulu kalau saya melihat persyaratan anak-anak mau masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, wah persyaratannya berapa lembar itu. Ya, saudara, persyaratannya banyak sekali. Tidak mudah, tidak gampang. Sulit sekali. Dia harus menyisihkan saingannya yang ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan. Saudara, itu persyaratan. Kenapa? Karena kalau dia bisa lulus sampai dengan gelar master, dia dibiayai oleh si sponsor ini kira-kira satu anak 1,5 miliar. Saudara, uang rupiah. Saudara. Jadi kalau saudara tahu bahwa itu biaya yang tinggi, pantaslah si pemberi sponsor, ini perusahaan ataupun pemerintah negara tersebut harus memilih benar. Wah, itu jelimet sekali, saudara. Baru kita melihat saja kita sudah pusing. Apalagi menelitinya, saudara. Apalagi memenuhi syaratnya. Tetapi itu harus. Katakan itu harus. Dan itu sulit. Harus dan sulit, saudara. Semua katakan, tetapi bila saya ingin disponsori oleh Allah Bapa di sorga, persyaratannya mudah. Saya harus menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Saudara, mudah kan? Asal mau bisa. Gak usah belajar di kampus, tidak usah belajar di kursus. Saudara, asal saya mau, saudara mau, beres. Tuhan kasih tanda tangan, lulus kamu. Aku sponsori kamu, sampai kamu mati. Sampai aku bawa masuk dalam sorga. Amin. Sangat mudah. Apanya yang sulit? Saudara, itu sebab belajar Alkitab tidak sulit. Yang dibutuhkan hanya hati saya, hati saudara. Apakah kita bisa menangkap suara dan sinyal-sinyal ilahi melalui Roh Kudus, melalui ayat yang kita baca, melalui firman yang kita dengar. Bila itu saudara bisa menangkap, saya bisa menangkap, gak kelewatan. Saudara dapat sponsorship dari Allah. Saudara akan menjadi HEBAT. Apa? Hebat, ya. Akan menjadi hebat. Anggukkan kepala ke samping. Anda dan saya akan menjadi hebat. Dengan cara yang simple. Yaitu cara firman. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, dalam ayat 46 ya disebutkan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dan sampai tuannya datang, dia tetap melakukan tugasnya. Saudara, ya. Dan inilah syarat yang saya dan saudara harus penuhi di dalam hidup kita. Saudara, ya. Mari kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya kasih warna yang beda, yaitu warna putih. Melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang, menjadi pengawas segala miliknya. Ya, jadi saya dan saudara kita harus tahu persyaratan ini tidak membutuhkan kualifikasi, tidak membutuhkan standar akademik. Ini hanya membutuhkan kualifikasi hati yang tulus kepada Tuhan. Coba, Tuhan itu tidak mempersulit saudara masuk surga. Tidak mempersulit saya dan Anda menerima yang hebat dalam hidup kita. Kita selalu terbengong, kita selalu menganga mulut kita. Kita selalu surprise mendengar kesaksian orang lain. Melihat perbuatan Allah kepada orang-orang lain. Kita semua kaget. Sampai mati cuma kaget aja. Saudara. Tapi kita tidak pernah mengalaminya.
Kenapa tidak dirubah? Riwayat yang menyedihkan itu. Saya tidak mau hidup dengan cara demikian. Hidup saya cuma satu kali. Saya harus menangkap firman dan saya harus melakukan apa yang menjadi syaratnya dia. Dan saya menilai dan saya menganggap itu enteng sekali. Semua katakan, hanya tergantung hati saya. Nah, kalau saya dan saudara tidak pegang cara Tuhan, melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang, maka saya dan saudara tidak bisa dijadikan pengawas segala miliknya. Hanya mereka yang bisa bertanggung jawab, setia bertanggung jawab, dan jujur saja. Syaratnya cuma 3 ini. Kalau saya dan saudara bisa melakukan, saudara lolos menerima sponsorship seumur hidup saudara berdasarkan perjanjian Allah yang ya dan amin, yang sempurna dan segera, yang amin dan amin. Saudara, saya merasa orang belajar Alkitab itu enggak ada susahnya, enggak ada sulitnya. Kalau saudara memegangnya dan melakukan, saudara dapat, cuma itu aja, saudara. Tetapi saya dan saudara seringkali sebagai manusia, kita masih ingin mempunyai keinginan dosa, keinginan duniawi. Itulah yang menghambat saya nggak bisa, Anda nggak bisa melakukan. Saudara, hanya itu saja masalahnya. Yang menghambat saya dan Anda ketemu dengan Tuhan dan setuju dengan persyaratan Dia. So many times people refuse to do and to work and to customize their life to the words of God. They reject, they refused. What's the reason? The only reason is they only want and they still want. And they never refuse and they never refuse everything from this worldliness and sinful life. That's why they will be far away and also God will reject them. To having a great, amazing, wonderful, spectacular life while they are living on earth. Saudara, jadi ini masalahnya orang. Dia punya uang banyak, dia seorang yang berpangkat, dia orang sangat pintar. Saudara, tetapi Tuhan menolak. Tuhan menolak. Nah, itu masalah. Dan itu sebab mereka tetap tinggal di dalam keduniawian mereka. Kalau saya dan saudara tetap tinggal dalam keduniawian dan kita tidak dengar-dengaran pada suara Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami hukuman Allah. Bukan dipasrai barang sakabehe dari Tuhan, tetapi kita akan mengalami dilempar dalam hukuman Allah, dalam api neraka yang kekal. Saudara, itu sebab manusia hidup tidak hanya memikirkan hidup uang dan makanan dan minuman dan pakaian dan semua aksesorisnya, tapi semua manusia memikirkan tentang sorga. Amin. Kalau saudara mengharapkan sorga, saudara tidak ingin mengalami siksaan dalam api neraka untuk selama-lamanya, saudara, engkau dikasih syarat yang gampang, syarat yang mudah, yaitu saudara harus menjadi hamba. Katakan, menjadi hamba yang setia, bertanggung jawab, dan jujur. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, sekali lagi ayat ini mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Pengawas segala miliknya. Kita akan baca dalam ayat bahasa Jawa. Sak temene. 1, 2. Sak temene aku pitutur marang kowe, abdi mau bakal dipasrai rumeksa barang kagungane kabeh. Amin. Dipasrai rumeksa
barang kagungane sithik. Kabeh. Ya, banyak, semua. Ya, saudara, hebat ya, terjemahan bahasa Jawa ini bagus sekali. Aku pitutur marang kowe. Abdi mau bakal dipasrai barang kagungane, dipasrai rumeksa barang kagungane kabeh. Coba, ya, saudara, kita kan paham ya bahasa Jawa ini. Jadi kita harus tahu kalau orang mau dipasrai oleh Tuhan, ya, maka dia harus apa? Dia harus bisa dipercaya, baru diangkat. Ya, saudara. Ya, kita bisa mengatakan, ya dulu si A atau si X diangkat karena dia kasih uang sogokan, dia menyuap, dia pakai uang pelicin dan lain sebagainya. Ya, untuk urusan rohani dan sorga nggak ada semua dosa itu. Tuhan tidak bisa disogok sama saudara. Ya, itu sebab Tuhan hanya melihat hati saya. Katakan, Tuhan hanya melihat hati saya sampai saya mati. Ojo lali. Sampai kita mati, cuma Tuhan lihat hati saja. Seorang hatinya tidak beres, maka dia akan tersingkir dari hadirat Tuhan. Saudara, itu sebab penting sekali kita belajar dari firman. Bagaimana supaya hati kita tulus di hadapannya, beres di hadapannya. Pikiran kita, kehendak dan niat kita. Karena kita di drive, kita selalu digerakkan oleh pikiran kita. Saudara, itu sebab pikiran kita harus disucikan, pikiran kita harus dicuci dengan darah anak domba Allah. Itu sebab setiap minggu kita ada perjamuan kudus. Setiap hari Rabu kita ada pengurapan minyak. Saudara, kurang apa loh? Kurang apa? Saudara, Tuhan sudah menyediakan semua instrumen. Semua sakramen yang bisa membuat saya dan Anda dikuduskan oleh Dia. Itu sebab Anda dan saya hanya saudara punya niatan saja. Mau setuju, tunduk pada peraturan Allah apa tidak. That's all. You cannot make an agreement with God by negotiating with Him. No, you never can. You will not. And God will reject you. Without any requirements from you. Tanpa syarat yang kau bisa bikin. Tuhan tolak. Tolak. Saudara. Itu sebab bagaimana saya tidak tertolak. Bagaimana saudara tidak tertolak. Kita harus tunduk dan menyerah pada persyaratan Tuhan saja. Amin. Ayo tangan saudara. Supaya saya tidak tertolak, saya harus taat pada persyaratan Tuhan saja. Ya, ini tanda kita menyerah nih. Angkat tangan, kita menyerah. Ya, saudara. Amin. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab sekali lagi kita akan baca. 1, 2. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Mungkin saudara bosan. Saya tidak bosan. Saya ulangi supaya saya ini masuk di sini. Masuk di sini. Ya, coba tengok berikut ini. Saudara disebutkan melakukan tugasnya itu. Ini adalah persyaratan yang penting sekali. Ya saudara, dia tidak malas, selalu absen, dia selalu izin. Ya, kemarin izin sakit gigi. 3 hari lagi izin kepala pusing. Ya. 5 hari, 2 hari kemudian izin anak sakit. Ya. Seminggu kemudian izin. Orang tua meninggal padahal hidup. Dibilang mati, coba. Setiakah? Apa ini orang setia? Ini pekerja setia apa enggak ini? Saudara.
Itu sebab Tuhan melihat semua daftar log saudara dan saya. Tuhan sudah bisa menilai bahwa saya dan saudara enggak cocok untuk dipasrai. Rumekso barang kagungane kabeh enggak cocok. Repot kan? Saya harus mengais rezeki, kerja banteng tulang. Saya harus melamar sana, melamar sini, melamar di mana-mana. Gak diterima. Melamar anak orang juga gak diterima. Saudara, coba. Apa sebab? Sebab Tuhan tidak memberikan kepada saudara dan kepada saya satu nilai yang bagus. Karena kita tidak melakukan tugas kita. Kamu tak kasih tugas kecil aja, kamu gak bisa setia. Kamu mintanya yang besar. Kamu ngimpi aja. Ya. Itu sebab dan saudara harus tahu ya. Kedua, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Katakan pengawas segala miliknya. Terus orang yang melakukan tugasnya itu baru cocok untuk diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Ya. Kalau saya tidak bisa melakukan tugas saya sebagai hamba Tuhan, saudara, sampai Tuhan datang, dia juga sampai besok pagi atau tengah malam, dia menilai saya, raport saya itu otomatis tercetak di dalam buku kehidupan atas nama saya di sorga. Sebelum bangun pagi pun Tuhan sudah tahu siapa saya kemarin. Saudara. Itu sebab apakah saya melakukan tugas saya apa tidak? Saudara. Seorang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya, ada orang ngelihat pun tidak masalah buat dia karena dia cuma tahu Tuhan melihat saya. Saya mau tanya, sehari Tuhan melihat saudara berapa jam? Jawab. Berapa? Berapa? 24 jam. Ketika kita tidur sekalipun. Jadi itu saja yang kita pakai sebagai pedoman. Gak usah perhatiin orang ngelihat saudara apa enggak. Orang beres, orang urusan. Ya, saya cuma mau Tuhan engkau melihat kehidupan hamba. Cukup. Orang bilang ini itu, saudara jangan ngerewes, jangan perhatiin. Yang penting adalah saudara sudah dilihat sama Tuhan. Katakan, yang penting saya dilihat oleh Tuhan. Pendapat manusia tidak penting. Karena saya tidak bertanggung jawab kepada dia. Saya hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Sang Khalik pencipta saya. Amin.